selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum_id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Hai, ketemu lagi dengan saya, Lala. Kali ini saya akan mengulas tentang aspek hukum dari ghosting. Ghosting ini merupakan istilah yang akhir-akhir ini sering bermunculan di beberapa bahasan, baik online maupun offline. Dan istilah ghosting ini ternyata udah menjadi salah satu topik populer dari sekitar tahun 2000-an, bersamaan dengan maraknya kencan online. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengguna media sosial serta aplikasi dan juga web kencan online yang tentunya juga meningkat, istilah ghosting ini semakin meluas hingga akhirnya dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian karena popularitasnya juga, istilah ghosting ini akhirnya dimasukkan ke dalam beberapa kamus, salah satunya adalah Collins English Dictionary pada tahun 2015 dan kemudian juga kamus Merriam-Webster pada tahun 2017. Yang hal ini membuat istilah ghosting ini semakin paten istilahnya di mata publik, meskipun di Indonesia sendiri ghosting baru terkenal akhir-akhir ini. Kemudian kira-kira ada nggak ya aspek hukum dari istilah ghosting ini? Ghosting sendiri adalah praktik mengakhiri hubungan pribadi dengan seseorang secara tiba-tiba menghentikan semua komunikasi tanpa penjelasan, seperti yang tercantum di Oxford Dictionary. Lalu, apa hubungan ghosting dengan hukum? Tindakan ghosting sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam hukum. Terlebih lagi jika ghosting di dalam hubungan asmara pacaran, karena hubungan pacaran sendiri tidak menimbulkan akibat hukum karena bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dan istri. Jadi tidak ada hak maupun kewajiban yang timbul di antara orang yang menjalin hubungan pacaran. Jadi jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pada pihak lainnya untuk bertanggung jawab. Contohnya saja, seseorang lebih memilih mengghosting daripada menepati janji menikahi ketika masih berpacaran. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Agung atau MA secara tegas menyatakan bahwa tidak menepati janji menikahi merupakan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan berbagai syarat terlebih dahulu nih sebelum benar-benar dinyatakan PMH. Jadi tidak serta-merta tidak menepati janji menikahi langsung dikatakan sebagai sebuah tindakan perbuatan melawan hukum. Dalam jurisprudensi MA juga terdapat preseden yang dapat memperkuat dasar menuntut kerugian jika telah terjadi hubungan seksual dengan diiming-imingi janji menikahi. Janji menikahi sendiri dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yakni janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut untuk dilangsungkan perkawinan di muka hakim. Nah, selain itu, janji menikahi ini juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Maka dapat dinyatakan segala persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwa janji menikahi tersebut sendiri pun sebenarnya tidak menimbulkan hak untuk menuntut seperti penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Akan tetapi jika janji menikahi tersebut disusul dengan pemberitahuan nikah yang berbentuk pengumuman dan perencanaan perkawinan, maka hal ini dapat menjadikan dasar untuk menuntut kerugian. Jadi semisal sudah berjanji untuk menikahi, kemudian setelah janji tersebut niat untuk
menikahinya itu sudah diumumkan dan juga bahkan direncanakan hingga memberi uang muka misalnya seperti itu atau DP ke vendor atau beberapa pihak lain yang turut serta akan dilibatkan ke ke proses pernikahan tersebut, maka hal ini dapat menjadikan dasar untuk menuntut kerugian. Kemudian selanjutnya dalam hal menuntut ganti rugi, ini memiliki masa daluarsa selama 18 bulan terhitung sejak pemberitahuan rencana perkawinan tersebut diumumkan. Jadi jika telah berjanji untuk menikahi, terus kemudian sudah diumumkan, bahkan direncanakan dengan matang, sudah membayar juga uang muka atau DP ke beberapa vendor, dan kemudian batal atau misalnya tidak jadi, ini untuk menuntut ganti rugi memiliki masa daluarsa selama 18 bulan terhitung sejak pemberitahuan rencana perkawinan yang diumumkan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Jadi aspek hukum ghosting sendiri, itu sebenarnya kalau ghosting-nya aja itu nggak ada gitu kan, karena kalau ghosting terutama dalam pacaran, seperti yang tadi saya jelaskan, pacaran itu juga nggak ada di hukum gitu. Berbeda dengan pasangan suami dan istri, dan akan tetapi jika ghosting itu ternyata sudah mengiming-imingi dengan janji menikahi, terus kemudian sudah diumumkan juga, bahkan udah nyicil nih bayar uang muka dan DP ke vendor-vendor, terus kemudian dia hilang begitu saja, itu bisa dituntut ganti rugi dengan masa daluarsa selama 18 bulan. Sekian ulasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.